Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan saudaraku lewat renungan mingguan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan, sehingga setiap renungan firman Tuhan dalam mingguan setiap minggu bisa membentuk saudaraku menjadi orang yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan, itu yang terpenting. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai logis dan penyembuh luka. Kita buka di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Injil Yohanes 21 ayat 1 dan ke-6 ini dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya memberikan satu tema logis dan penyembuh luka. Artinya logis, kisah ini adalah kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Ya, bukan pada waktu sebelum kematian Kristus. Artinya bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Kristus Tuhan Yesus yang sudah powerful, bukan Allah yang mengosongkan diri, tapi Allah yang kembali kepada posisi semulanya sebagai Allah. Nah, saudaraku, ketika dia menjumpai Petrus, kita melihat di sini mereka mengalami kegagalan. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan beroleh." Saya mengatakan ini adalah satu hal yang logis, sebab Tuhan Yesus memberikan kepada Simon Petrus bukan sesuatu hal yang aneh gitu, Bapak Ibu ya. Artinya begini, disuruh kembali menebarkan jala. Bukan dalam kegagalan itu kemudian Tuhan berkata, "Ya udah, kamu diem saja, ayo kita ngobrol di pinggir pantai," dan kemudian tiba-tiba perahunya itu penuh dengan ikan. Baru saya kaget kalau ada cerita yang demikian. Tapi kita melihat ya, satu hal yang logis yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka-mereka yang gagal untuk mengulang kembali. Ya, dan tetap mereka harus menebarkan jala, walaupun itu siang hari. Tetap sesuatu hal yang logis, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu penyembuh luka. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Simon Petrus beserta dengan murid-murid yang lainnya yang ikut, yang tadi disebutkan Nathanael, ya, Didimus ikut semua di situ. Aku juga mau ikut, dan mereka gagal semua. Artinya ada luka di situ. Ada luka batin, ada luka kegagalan, tetapi Tuhan memberikan dengan cara yang logis, bukan dengan cara yang mistis, ya. Bukan mengajak mereka, "Kamu gagal malam hari menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa, kamu gagal. Ya udah, ayo ke sini. Kita berdoa saja. Nanti akan kamu lihat perahumu akan penuh dengan ikan." Sekali lagi Tuhan tidak model demikian. Bukan Allah yang demikian. Tapi Allah tahu, Tuhan tahu bahwa mereka adalah nelayan
dan kemudian disuruh balik kembali. Balik, tebarkan jalamu. Dan mereka kemudian menangkap ikan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, logis, ya, logis sekali, sangat logis sekali, ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk ambil jalan pintas yang tanpa bekerja, tanpa melakukan sesuai dengan profesi kita, kemudian kita mendapatkan berkat yang cukup dengan berdoa, cukup dengan berpuasa. Tidak, ada satu usaha yang harus kita kerjakan kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan. Kegagalan itu membuat luka batin, kegagalan membuat luka. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berusaha, dan Dia memberkati kita. Dia Tuhan yang logis, Dia Tuhan juga yang menyembuhkan luka kita di balik kegagalan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang memakai saudara sesuai dengan kemampuan saudara. Ya, bukan Tuhan yang mengajak saudara percaya kepada hal-hal yang bersifat aneh-aneh. Tuhan memberkati. Amin.